Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview soal PPASPD dari Kabupaten Bantul yang baru saja dilaksanakan ini. Nah, di sini anak-anak silakan mendownload dulu soalnya. Jika belum mendownload, lalu kamu kerjakan dulu, baru kamu tonton pembahasan ini ya. Nah, itu digunakan supaya kamu berusaha terlebih dahulu, tidak asal meniru. Jadi kamu harus usaha terlebih dahulu. Kita mulai dari nomor 1 tentang berat badan ideal. Nah, di sini seperti biasa ada syarat-syaratnya. Untuk laki-laki TB dikurangi 100 dikurangi 10% dan wanitanya dikurangi 15%. Kita coba analisis langsung. Ada Satria, dia masanya 63 kg. Nah, tinggi badannya Satria berapa? Tinggi badannya Satria adalah bukan 170 karena bawahnya itu mulainya dari 10 cm. Berarti tinggi badannya itu adalah 160 cm. Satria laki-laki ya, berarti kita pakai yang atas. Tinggi badannya 160 dikurangi 100 cm dikurangi 10%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini 10%-nya itu 10%-nya siapa? Tapi kalau kita coba hitung dulu, kita tebras aja dulu, kita coba-coba, berarti yang ini menjadi 60 dikurangi 10%. Sepertinya menurut pemahaman saya 10%-nya itu dari 10%-nya 60. 10%-nya 60 itu berarti 6. Berarti berat badan idealnya dia adalah 54 kilogram. Dari mana? Dari 60 dikurangi 10%-nya 60, yaitu 6. 60 dikurangi 6 adalah 54. Tapi di bawahnya ada BBN, berat badan normal, itu BBI plus minus 10%. Berarti ngitung lagi. BBI-nya Satria 54. Kalau ditambah 10%, berarti 54 ditambah 5,4. Hasilnya adalah 59,4. Kalau dikurang, berarti 54 dikurangi 10%. 54 dikurangi 5,4. Hasilnya adalah 48,6%. Kilogram ya. Jadi normalnya Satria beratnya 48,6 sampai 59,4. Tapi beratnya Satria itu 63, berarti dia berada dalam keadaan kelebihan berat badan. Jawabannya yang C menurut saya. Nanti bisa dicek di kuncinya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada cerita yang panjang. Kalau dilihat dari gambarnya, dia menceritakan tentang pembuatan es batu. Nah, kita langsung ke bawah aja. Yang ditanyakan fenomena terbentuknya es batu. Jadi anak-anak di soal itu satu trik ya, sebenarnya tidak harus selalu dibaca sih. Jadi kamu bisa langsung baca soalnya dulu. Ini namanya stimulus, yang ini namanya soal. Jadi kamu baca soalnya dulu supaya menghemat waktu juga ya. Fenomena terbentuknya es batu melalui proses es batu itu berarti dari air menjadi es. Air itu yang nomor 2. Nomor 2 ketiga karena menyerap kalor yang menyebabkan gerakan partikel semakin cepat sehingga jarak partikel semakin merenggang. Ini tidak sesuai. Oh, berarti tidak harus nomor 2 ya. Bisa dari nomor 3 ke 2 atau 2 ke 1. Oh, ini ada 2 ke 1. 2 ke 1 karena melepaskan energi kalor yang menyebabkan gaya tarik antar partikelnya menguat sehingga jaraknya merapat. Ya, ini yang masuk akal adalah nomor 2. Karena kalau dilihat dari susunan partikelnya, nomor 1 itu adalah zat padat, nomor 2 itu adalah zat fluid. Fluid itu lebih, kalau di sini bisa jadi air ya. Yang ketiga ini baru zat gas. Gas itu sebenarnya fluid juga, tapi kalau dari susunan ini padat, yang kita kenal padat cair gas, nggak masalah.
Kita lanjut ke nomor 3. Ada cerita tentang emas. Saya benar-benar tidak membaca ya, ini saya mencoba membaca soalnya aja langsung. Sifat yang dimiliki oleh emas. Oke, yang ditanyakan adalah sifat kimia. Masih ingatkah apa itu sifat kimia dan fisika? Kalau kimia itu identik dengan reaksi. Kalau fisika itu ada 6 perubahan wujud. Apa aja? Ada mencair, membeku, dan lain-lainnya itu. Kemudian dari perubahan bentuk. Contohnya dari kayu menjadi kursi, dari beras menjadi tepung. Ini namanya perubahan fisika. Terus kimia tadi selain reaksi ada proses memasak biasanya. Contoh dari beras berubah jadi nasi itu proses kimia. Proses apalagi ya? Pembusukan. Nah, yang ditanyakan adalah sifat kimia. Berwarna kuning berarti ini adalah sifat fisik, jelas ya warna. Nomor 2 titik didih dan titik leleh ini adalah fisik juga karena dia berkaitan sama melebur, mencair. Ini masuk ke sini 6 perubahan wujud. Berarti jawabannya 3 dan 4. Seperti itu ya, bagaimana kita membedakan sifat kimia sama sifat fisika. Selanjutnya nomor 4 ada MC delta T. Sepertinya ini asas Black. Ya benar, ada kalimatnya asas Black. Kenapa ada asas Black? Karena saya tadi melihat rumus ini, MC sama dengan MC. Kita baca dulu, kalau ini soalnya harus dibaca. Jika suhu air dalam bak mandi berapa banyak air panas yang suhunya 90 derajat harus ditambahkan ke dalam bak mandi agar mendekati suhu air ideal. Berapakah suhu air ideal? Saya tidak tahu apakah ada. Oh, ada di sini. Nilainya adalah 35 derajat Celcius. Oke, asas Black ada triknya untuk menjawab. Yang pertama, kamu harus urutkan 3 suhu. Urut ya, kalimatnya urut. Berarti kamu harus urut dari paling tinggi ke paling rendah. Tinggi ke rendah. Paling tingginya ini adalah 90 derajat. Kemudian suhu tengah-tengahnya tadi 35, suhu yang bawahnya 25 derajat. Nah, ini harus urut ya pemirsa, nggak boleh sampai tidak urut. Benar 35. Selanjutnya, kamu masukkan rumus. MC delta T, MC delta T. Apa itu M? Di sini sudah ada keterangannya, massa. Massa yang siapa? Massa yang 90 derajat. 90 derajat tuh berapa gram atau berapa kilo? Dibaca di soalnya. Berapa banyak air panas suhunya? Oh, itu yang ditanyakan. Berarti tulis aja M. Lalu C-nya berapa? Kalor jenis air, kan ini sama-sama air. Kamu mencampurkan 2 air kan? Berarti kalor jenisnya sama, kalor jenis air. Karena sama, bisa kita hilangkan. Seperti itu. Lalu delta T-nya dari ini sebelah kiri, kamu lihat ke sini. 90 dikurangi 35. Nah, ini fungsinya kenapa harus urut, guys? Nggak boleh sampai tidak urut. Yang kedua masanya 110. Wah, banyak banget ya. Ini dari mana? Dari sini ke sini. Yang pertama, ini yang kedua. Berarti 35 dikurangi 25. Tinggal kita hitung. M dikali 90 dikurangi 35 berarti 65. 90 dikurangi 30, 60. Oh, salah. Berarti 55. Yang ini 110 dikali
10. Berarti masanya, ini jangan kamu kalikan dulu ya, kamu kalau mengalihkan tuh belakangan aja, kita susun dulu seperti ini. Ini disederhanakan, dapat 2, berarti masanya adalah 20 kg. Jawabannya yang A. Gampang kan? Yang paling penting kamu harus mengurutkan suhunya dulu, dari tinggi ke rendah. Nomor 5, ada celah, berarti mungkin tentang pemuaian. Pemuaian ada 3, ada panjang, pemuaian luas, ada pemuaian volume. Kalau panjang itu pakai muai koefisien panjang. Kalau luas itu kan ada 2 panjang, berarti nanti pakai 2 kali koefisien muai panjang. Kalau volume kan ada 3-nya panjang, sisi kali sisi kali sisi, berarti pakai 3 kalinya muai panjang. Ini dibaca alfa. 2 alfa itu sama dengan beta, kalau 3 alfa sama dengan gamma. Kita ke soal. Bahan yang dipergunakan untuk rel fleksibel bisa ditekuk tanpa. Koefisien muai panjangnya, berarti ini alfanya. Panjangnya 10 meter. Untuk mengatasi pemuaian, celahnya 3 mm. Setelah menemukan informasi suhu rata-rata lingkungan 25, maka pernyataan yang benar apabila terjadi suhu ekstrim hingga 40 derajat. Oke, kita hitung delta L-nya. Delta L saya tulis di sini ya. Dari sini berarti pakai L0-nya. L0-nya 10 meter. Tidak muat sepertinya. Yang ini saya hapus dulu. Ln delta L berarti L0-nya 10 meter. Kemudian alfanya 12 kali 10 pangkat negatif 6. Delta T-nya dari 25 ke 40 itu adalah 15 derajat. Oke, tinggal kita kalikan. 12 dikali 15. 180. 180 ada 10 pindah ke sini kali 10 pangkat negatif 6 meter. Ini ada 02, berarti 18 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Ini ke milimeter, meter ke milimeter turun 3. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Turun 3 berarti dikali 1000. Berarti 18 kali 10 min 4 ditambah 3, hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat min 1 atau 1,8 mm. Berarti kalau ada rel tadi dipanaskan, maka dia akan memanjang, bertambah panjang 1,8 mm. Nah, tapi belum selesai. Kalau secara logika relnya itu memuai di kedua sisi, coba kita cari di bacaan. Tidak dijelaskan di sini, tapi kamu sesuai konsep harusnya paham kalau ada 2 celah. Jadi muainya bisa ke kanan, bisa ke kiri, pasti kedua-duanya muai ke sana dan ke sana. Berarti bertambahnya 2 kali, 1,8-nya ada 2. Jadi total delta L-nya itu adalah 1,8 ke kanan sama 1,8 ke kiri. Jadi hasilnya 3,6 mm. Sedangkan celahnya hanya 3 mm. Berarti kemungkinannya dia akan melengkung. Melengkungnya 3,6 mm. Kok tidak ada jawabannya?
Nih, salah satunya harus 3,6 mm. Atau mungkin saya yang salah hitung. 12 dikali 15, 18. 180, bener. Oke, teman-teman kalau menemukan kesalahan di sini boleh komen di bawah ya. Saya ngitungnya 3,6 mm. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut lagi di part 2 membahas soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Silakan soal nomor 1 sampai soal nomor 5 dipahami terlebih dahulu sampai benar-benar paham. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, jangan capek-capek untuk belajar. Saya insya Allah akan buat video lagi. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya bisa menjadi amal jariah buat kita semua, supaya kita bisa belajar bareng. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.